Terlihat Bunga berusaha keluar dari istana dan membohongi para pelayannya untuk mengambilkan ia makanan. Dan setelah itu, berbekalkan sebuah peta istana, ia pun berusaha ingin keluar secara diam-diam. Di lain sisi, Situ bertemu dengan Jenderal Li yang saat ini juga diturunkan jabatannya. Kini mereka berdua pun sudah tak lagi menjabat menjadi jenderal di istana lagi. Dan pekerjaan baru mereka saat ini adalah menjaga daerah perbatasan istana. Zongtian saat ini sedang mencari tahu mengenai cermin api yang kemarin ia lihat. Biksu di sana berkata kalau cermin api digunakan untuk menyegel roh iblis. Mungkin saja beberapa sekte saat ini berusaha mencuri cermin api tersebut. Karena dengan cermin itu dapat membuat para iblis yang tersegel bisa keluar. Apabila itu terjadi, maka bumi akan dilanda kehancuran. Diceritakan saat dulu terdapat 6 cermin api. Namun saat ini tersisa 1. Maka dari itu, para biksu berusaha mati-matian menjaga cermin api. Namun apa daya, barang tersebut sudah hilang dicuri oleh seseorang. Setelah itu, Zongtian kembali menemui Hou Yue. Di sana ia berkata kalau ia tak menemukan keberadaan cermin api. Namun ia mencurigai kalau yang mencurinya adalah sekte Wuyi. Karena sekte Wuyi merupakan satu-satunya sekte sesat. Lalu ia melihat pedang milik Situ yang ia bawa dan selalu ia jaga. Sesaat Zongtian berkata kalau pemilik pedang itu mengingatkan dirinya pada seseorang. Di lain sisi, Jenderal Li menemui Situ. Di sana, mereka sedang mencari sebuah toko yang membuat senjata. Karena misi mereka saat ini mencari pelaku yang telah membuat sebuah jarum yang biasa digunakan oleh sekte sesat untuk menghidupkan seseorang menjadi zombie. Lalu mereka berdua pun mendatangi sebuah toko, dan Jenderal Li menyamar di sana. Tanpa mereka sadari kalau toko tersebut milik Tuan Qin. Alhasil, mereka berdua pun tak sengaja bertemu dengan Zongtian yang sedang berlatih pedang, dan pedang tersebut milik Situ. Melihat Zongtian, mereka berdua pun langsung menyerangnya, karena Zongtian satu-satunya orang yang mereka curigai saat ini, dan pertarungan antara mereka pun tak dapat terhindari. Karena Zongtian memang jago, mereka berdua pun dengan mudah dikalahkan olehnya. Di sini Zongtian meminta mereka untuk berbicara baik-baik, karena semua insiden yang telah terjadi bukan kesalahannya. Tak lama kemudian, Tuan Qin datang ke sana untuk meredakan semua permasalahan. Singkat cerita, terlihat para penduduk yang sedang asik-asiknya mancing seketika lari terbirit-birit karena melihat siluman air yang keluar dari dasar danau. Dan ternyata wanita tersebut adalah Bunga. Hou Yue yang melihat itu dengan cepat melempar sebilah balok kayu yang tepat mendarat di kepala Bunga, yang membuatnya pingsan seketika. Sesaat ia merasa panik karena orang yang ia buat pingsan ternyata seorang wanita. Kembali ke Zongtian. Di sana mereka berempat mencoba meluruskan semua kesalahpahaman yang terjadi saat ini. Di sana Tuan Qin mengatakan kalau Zongtian tidak bersalah, dan selama ini ia beserta Zongtian juga mencari pelaku yang sebenarnya, yang merupakan pemilik jarum tersebut. Dan mereka pun memiliki pikiran yang sama, kalau dalang di balik pencurian cermin api dan pemilik jarum tersebut berasal dari sekte Wuyi. Untuk bisa mengetahui letak sekte Wuyi, mereka pun harus pergi ke sebuah tempat yang bernama Pasar Hantu, agar bisa mencari informasi di sana. Mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi ke pasar hantu nanti malam. Kembali ke Hou Yue.
Di saat itu, Bunga telah bangun dari pingsannya. Namun Hou Yue berbohong dan mengaku kalau bukan dirinya yang membuat Bunga menjadi pingsan. Lalu tak lama kemudian, beberapa pasukan dari istana yang sedang mencari Bunga menghampiri mereka. Bunga yang ketakutan meminta bantuan Hou Yue untuk diselamatkan, tanpa Hou Yue sadari kalau Bunga merupakan anak dari raja. Ia pun menolong Bunga dengan menciumnya. Itu ia lakukan supaya para pasukan tidak menghampiri mereka. Alhasil, pasukan yang melihat mereka berdua langsung pergi dari sana. Namun Hou Yue mendapatkan tamparan manja dari Bunga karena sudah berlaku tidak sopan kepadanya. Ia yang merasa bersalah lalu membujuk Bunga dan akan menuruti semua kemauannya. Dan seketika Bunga tidak marah lagi kepadanya dan mengajak Hou Yue untuk jalan-jalan ke pasar. Hou Yue menjadi terkejut karena Bunga seketika menjadi ceria hanya dengan mengajaknya ke pasar untuk jalan-jalan. Lalu di malam harinya, terlihat Bunga berbelanja apapun yang ia mau. Setelah puas jalan-jalan, Hou Yue langsung memberikan barang-barangnya dan meninggalkan Bunga di sana. Sesaat Bunga seperti diberi sebuah portal, sehingga Hou Yue tidak melihat keberadaannya. Lalu Bunga pun diculik oleh seseorang dan dibawa pergi dari sana. Hou Yue yang melihatnya berusaha untuk mengejar. Saat dalam pengejaran, ia pun tak sengaja bertemu dengan wanita bertopeng kucing yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Setelah bertarung, wanita itu pun langsung kabur dari sana dan meninggalkan topengnya. Sesaat, lagi-lagi, wanita bertopeng kucing itu melintas di hadapannya. Ia pun berusaha untuk mengejar. Tanpa ia sadari, ia telah masuk ke dalam pasar hantu. Sementara itu, Tuan Qin menunjukkan arah kepada mereka semua untuk masuk ke dalam pasar hantu, yang dimana pasar tersebut merupakan tempat tinggal para penjahat yang menjual organ-organ tubuh manusia. Di pasar hantu tersebut terdapat orang-orang yang bertubuh aneh dan menjual barang-barang yang aneh juga. Mereka berempat yang sudah masuk ke dalam menyamar menggunakan jubah agar identitas mereka tidak ketahuan. Di sana, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang disiksa oleh seorang pria gendut karena pasar hantu tempat orang-orang menjual organ tubuh. Pria tersebut pun hendak dimutilasi. Lalu pria itu memohon-mohon untuk diselamatkan. Situ yang melihat itu tentu saja tidak ambil diam dan berusaha menyelamatkannya. Namun, belum sempat ia bertindak, pria gendut di sana langsung memotong tangan pria tersebut dan diberikan kepada Situ. Zongtian memintanya untuk tak usah mencampuri urusan orang-orang yang berada di pasar hantu, karena misi mereka saat ini jauh lebih penting. Lalu mereka pergi ke sebuah toko, yang dimana tempat tersebut menjual berbagai informasi, dan mereka pun harus menukar barang berharga mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka mau. Pemilik toko di sana menginginkan pedang milik Zongtian, namun Zongtian menolak memberikannya karena pedang tersebut merupakan milik Situ. Hal tersebut membuat Jenderal Li menjadi marah. Zongtian yang kesal lalu membakar tangan si pemilik toko tersebut, yang membuat ia kesakitan. Karena sudah diancam, ia pun mau tak mau buka mulut dan memberikan informasi yang mereka butuhkan.
Zongtian bertanya mengenai pemilik jarum yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Pemilik toko berkata kalau jarum itu milik sekte Wuyi dan orang yang membuatnya bernama Balemeng, yang merupakan kaki tangan dari pemimpin sekte Wuyi. Ciri-ciri Balemeng memiliki postur tubuh yang tinggi dan memiliki bekas luka di wajahnya. Setelah mendapatkan informasi yang mereka cari, Zongtian lalu menghilangkan apinya. Dan situ menunjukkan jarum tersebut. Pemilik toko membenarkan kalau jarum itu memang berasal dari sekte Wuyi. Sesaat, jarum itu seketika menempel ke sebuah batu. Hal tersebut membuat Zongtian teringat kalau batu itu berasal dari dunia dewa miliknya, dan serpihan batu itu berasal dari dirinya yang turun ke bumi. Lalu Zongtian berkata kepada mereka semua kalau batu kristal di sana berasal dari luar angkasa. Namun, di saat Jenderal Li menanyakan dari mana Zongtian mengetahui itu, sesaat ia pun langsung terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu mereka pun keluar dari toko. Dari sinilah mereka akhirnya mengetahui kalau jarum tersebut terbuat dari batu luar angkasa, yang dimana batu itu diekstrak menjadi sebuah besi dan dibuat jarum. Singkat cerita, Hou Yue berhasil menangkap wanita kucing itu dan ia pun merebut bunga darinya. Namun ternyata wanita itu bukanlah bunga, dan Hou Yue saat ini sedang dipermainkan. Sesaat ia menyadari kalau wanita kucing tersebut ada dua orang. Yang satu, darah di mata topengnya sebelah kiri. Dan wanita yang ia jumpai saat ini, darah di mata topengnya berada di sebelah kanan. Lalu wanita kucing itu langsung menyerangnya, yang membuat Hou Yue terluka dan sekarat. Untung saja Zongtian tak sengaja bertemu dengannya dan berhasil menyelamatkannya. Hou Yue berkata kalau saat ini temannya sudah diculik dan hendak dijual oleh wanita kucing tadi. Mendengarkan hal tersebut, Zongtian beserta Situ pergi dari sana untuk menyelamatkannya. Lalu mereka melihat bunga yang berada di atas panggung dan hendak dijual organ tubuhnya. Lagi-lagi di sini, Zongtian tak sengaja bertemu dengan orang-orang yang wajahnya mirip dengan dewa, yang merupakan temannya, yaitu Dewa Air. Sesaat ia pun menjadi bingung. Lalu mereka berdua pun naik ke atas panggung dan menghabisi orang-orang yang berusaha membunuh bunga. Zongtian berusaha membawa bunga ke tempat yang lebih aman. Namun bunga justru melihat ke arah Zongtian dengan tatapan mesum sambil tersenyum. Orang-orang yang berada di pasar hantu seketika lari ketakutan karena pasukan dari istana telah datang ke sana. Zongtian tak sengaja melihat ke arah pria gemuk yang seperti ia kenal. Ia pun lalu berusaha untuk mengejarnya dan meninggalkan Situ sendirian. Terlihat para pasukan pun langsung tunduk hormat kepada bunga, yang akhirnya Situ mengetahui kalau bunga adalah anak dari raja.
Tak lama kemudian, seorang menteri bagian pengadilan yang bernama Chu Yanzi datang ke sana. Atas perintah darinya, bunga pun dibawa pergi untuk kembali ke istana. Di sana, Chu Yanzi yang biadab hendak membawa Situ, karena Situ dituduh merupakan salah satu komplotan penjahat yang waktu kemarin sempat mencelakai putra mahkota, yaitu Bambang. Situ mengelak semua tuduhan tersebut, dan ia pun meminta waktu 1 minggu untuk membuktikan dirinya kalau ia tidak bersalah. Namun, Chu Yanzi memberikan ia waktu 3 hari. Mau tak mau, Situ pun menerimanya. Setelah itu, Chu Yanzi memberikan Hou Yue kepada mereka, sambil mengatakan kalau ia telah memberikan obat kepadanya yang berguna untuk menyembuhkan luka Hou Yue. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, Zongtian akhirnya berhasil mengejar pria yang ia kejar. Namun sesaat, ia melihat seorang pria berjubah hitam yang memegang tongkat senjata klen bersayap. Pria tersebut merasa heran kenapa Zongtian bisa melihat tongkat tersebut. Karena yang bisa melihatnya hanyalah orang-orang yang telah diberkati oleh Dewa Tianheng. Zongtian ternyata mengenali Dewa Tianheng dan menanyakan keterkaitannya dengan Dewa Tianheng. Sesaat, pria berjubah itu mengatakan kalau ia merupakan murid dari Dewa Tianheng yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Zongtian berkata kalau pria di sana telah ditipu karena yang ia tahu Tianheng bukanlah seorang dewa. Tentu saja perkataan Zongtian membuat pria di sana menjadi marah, dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Selesai bertarung, pria berjubah itu mengajak Zongtian untuk bergabung dengannya, bergabung dengan klan Wuyi, karena ia melihat kekuatan dari Zongtian yang sangat istimewa. Sesaat, Zongtian pergi dari sana karena ia teringat dengan keadaan teman-temannya. Lalu pria berjubah itu berkata kalau Zongtian adalah orang suci yang tak mungkin bisa ia kalahkan. Maka dari itu ia sengaja membiarkannya untuk pergi. Karena merasa penasaran, ia pun berencana mencari informasi mengenai latar belakang Zongtian. Faktanya, pria ini adalah salah satu dewa seperti Zongtian yang digelar Dewa Danau atau Dewa Tanah yang bernama Yuhe. Namun saat ini belum diceritakan kenapa ia bersekutu dengan sekte Wuyi. Di lain sisi, Zongtian berhasil bertemu dengan Situ. Di sana Situ mengatakan kalau ia diberikan waktu 3 hari oleh Chu Yanzi untuk membuktikan kalau dirinya dan Zongtian tidak bersalah. Zongtian berkata kalau ia pasti akan menemukan jalan keluarnya agar bisa membersihkan nama mereka berdua dari tuduhan saat ini. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat bunga masih terbayang-bayang dengan wajah Zongtian, dan ia pun jatuh hati kepadanya. Hal tersebut membuatnya senyum-senyum sendiri.